Sambil mengingat beberapa dimensi sentral dari strategi retorik Lukas ini, kini kita beralih kepada topik kedua kita, isi dari kitab Kisah Para Rasul. Walaupun ada banyak cara untuk merangkumkan isi dari kitab ini, kita akan berfokus pada cara Lukas mendeskripsikan perkembangan gereja sebagai realisasi parsial dari kerajaan Allah di bumi. Karya dua jilid dari Lukas, berupa Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul itu menjelaskan bagaimana Yesus menghadirkan dan mulai membangun kerajaan Allah di bumi melalui proklamasi Injil. Dalam Injilnya, Lukas menggambarkan fondasi yang Yesus letakkan bagi kerajaan itu dalam pelayanannya di bumi. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas menjelaskan bagaimana Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk memberi kuasa kepada para rasul dan gereja untuk melanjutkan karya pembangunan kerajaannya. Jadi, sementara kita menjelajahi isi Kisah Para Rasul, kita akan memberikan perhatian khusus kepada bagaimana kerajaan itu terus meluas di bawah kepemimpinan para rasul. Ketika Yesus mengutus para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ia mengajar mereka untuk melayani sebagai saksi, lalu memproklamasikan Injil, pertama-tama di Yerusalem, dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia. Perhatikan sekali lagi kata-kata Yesus kepada para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Yesus membentangkan sebuah strategi geografis bagi kesaksian Injil yang diberikan oleh gereja. Dengan menerima kuasa dari Roh Kudus, para rasul harus mulai bersaksi di Yerusalem, lalu membawa Injil ke Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung-ujung bumi, meluaskan kerajaan itu kemanapun mereka pergi. Banyak ahli telah mengamati bahwa Lukas merangkai kitab Kisah Para Rasul di seputar panggilan Yesus untuk meluaskan kesaksian secara geografis. Dan kita akan mengikuti pola yang sama ini ketika menelusuri karyanya. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Lukas menggambarkan pertumbuhan Injil di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 4. Kedua, kita akan beralih kepada pertumbuhan kerajaan itu di Yudea dan Samaria dalam pasal 8 ayat 5 sampai pasal 9 ayat 31. Dan ketiga, kita akan berfokus pada bagaimana gereja membawa Injil sampai ke ujung-ujung bumi dalam pasal 9 ayat 32 sampai pasal 28 ayat 31. Karena bagian ketiga ini begitu panjang, kita akan memberikan perhatian khusus kepadanya dengan berfokus pada 4 tahap pertumbuhan yang diimplikasikan oleh pernyataan-pernyataan rangkuman Lukas yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, di Fenisia, Siprus, dan Antioquia dalam pasal 9 ayat 32 sampai pasal 12 ayat 25. Kedua, di Siprus, Frigia, dan Galatia dalam pasal 13 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 35. Ketiga, di Asia, Makedonia, dan Akhaya dalam pasal 15 ayat 36 sampai pasal 21 ayat 16. Dan keempat, bahkan jauh sampai ke Roma dalam pasal 21 ayat 17 hingga pasal 28 ayat 31. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana kerajaan di Yerusalem didirikan melalui kesaksian Injil oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 4. Yerusalem adalah ibu kota dari Israel kuno, bangsa yang dikhususkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Yerusalem merupakan titik awal dari catatan Lukas karena peran sentral yang dimainkannya dalam kerajaan Allah di sepanjang Perjanjian Lama dan juga di dalam pelayanan Yesus. Lebih dari itu,
Lukas menulis tentang berbagai peristiwa di Yerusalem di beberapa bagian lain dalam kitab Kisah Para Rasul, dan secara teratur menunjukkan bahwa karya para rasul dalam menyebarkan Injil ke negeri-negeri yang baru masih berakar pada kota yang khusus ini. Lukas melaporkan pertumbuhan kerajaan ini melalui Injil di Yerusalem dalam 4 kelompok besar narasi. Pertama, antisipasi serta pencurahan roh dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 2. Kedua, khotbah Petrus di Bait Allah serta penganiayaan yang terjadi sesudah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 sampai pasal 4. Ketiga, kisah tentang Ananias dan Safira serta penganiayaan yang mengikutinya dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Dan keempat, pemilihan para diaken serta penganiayaan yang mengikutinya dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 4. Sebagai ilustrasi, pertumbuhan internal tampak dalam sejumlah peristiwa yang terkenal yang terjadi di Yerusalem. Misalnya, pengutusan para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pengalaman mujizat di Yerusalem, khususnya oleh Petrus, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pada saat yang sama, kita juga melihat ketegangan dalam komunitas Kristen melalui beberapa cara, termasuk diantaranya pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi rasul ke-12 dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kebohongan Ananias dan Safira tentang uang yang mereka donasikan dalam Kisah Para Rasul pasal 5, diskriminasi terhadap para janda Yahudi yang berbahasa Yunani dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Selain itu, catatan Lukas tentang kesaksian Injil di Yerusalem juga mengikuti pola pertumbuhan eksternal dan perlawanan. Sebagai contoh, pada hari Pentakosta, sekitar 3.000 orang ditambahkan kepada gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Keanggotaan gereja bertumbuh menjadi sekitar 5.000 orang ketika Yohanes dan Petrus dipenjarakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Dan banyak imam Yahudi ditambahkan kepada gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Walaupun begitu, seperti yang telah kita singgung sebelumnya, pertumbuhan lahiriah ini seringkali ditempatkan berdampingan dengan perlawanan keras dari dunia yang tidak percaya. Seperti misalnya, penangkapan dan pemukulan terhadap Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Kematian Stefanus sebagai martir dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Terseraknya gereja dari Yerusalem karena penganiayaan dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kita mungkin sudah menduga adanya ketegangan internal dan perlawanan eksternal untuk menyurutkan semangat gereja yang baru bertumbuh di Yerusalem tersebut. Akan tetapi, dengan kuasa Roh Kudus, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Kesaksian Injil terus tersebar dengan kekuatan yang besar, sehingga pada akhirnya tidak terhambat di dalam kemajuannya. Bagian besar kedua dari Kisah Para Rasul berfokus pada kesaksian Injil yang dilakukan oleh gereja di Yudea dan Samaria dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai pasal 9 ayat 31. Wilayah Yudea dan Samaria hampir sama besarnya dengan wilayah selatan dan utara dari tanah perjanjian yang diberikan kepada Israel dalam perjanjian lama. Yesus sendiri telah melayani di daerah-daerah ini sebelum kenaikannya. Fokus Lukas pada Yudea dan Samaria bisa dibagi ke dalam 2 bagian utama cerita, yaitu pelayanan Filipus dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5-40, serta pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-31. Kisah-kisah ini mengarahkan perhatian kita kepada pertumbuhan internal gereja. Sebagai contoh, pertumbuhan internal terus berlanjut ketika orang-orang yang baru percaya terus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Dan Saulus dijadikan sebagai rasul setelah pertobatannya dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Walaupun begitu, bersamaan dengan peristiwa-peristiwa ini, ketegangan meningkat di dalam gereja. Sebagai contoh, sejumlah pertanyaan diajukan dalam Kisah Para Rasul pasal 8, karena beberapa orang percaya masih belum menerima Roh Kudus.
Simon si penyihir mencoba membeli kuasa Roh Kudus dari para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Di pihak lain, pola pertumbuhan eksternal dan perlawanan juga terus berlanjut. Sebagai contoh, gereja terus bertambah secara jumlah di Yudea dan Samaria melalui peristiwa-peristiwa seperti banyaknya orang yang bertobat melalui pelayanan penginjilan Filipus dalam Kisah Para Rasul pasal 8, serta pertobatan Saulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Walaupun begitu, pertumbuhan ini tidak terjadi tanpa perlawanan dari orang yang tidak percaya. Sebagai contoh, Saulus menganiaya orang percaya sebelum pertobatannya dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dan beberapa orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus setelah pertobatannya dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Sekali lagi, ketegangan internal dan perlawanan eksternal akhirnya tetap gagal untuk menghambat gereja. Sebaliknya, Roh Kudus menggunakan tantangan-tantangan ini untuk lebih mendewasakan gereja dan memberikan pertumbuhan secara jumlah kepada gereja. Bagian besar ketiga dari Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Injil meluas hingga melewati batas-batas tanah perjanjian sampai ke ujung-ujung bumi, sebagaimana yang dikenal pada waktu itu. Seperti yang telah kita sebutkan, kita akan melihat bagian ini secara lebih mendetail, dimulai dengan kemajuan Injil di Fenisia, Siprus, dan Antiokhia dalam pasal 9 ayat 32 sampai pasal 12 ayat 25. Bagian ini membahas penyebaran Injil yang pertama secara signifikan di luar Yudea dan Samaria, ketika Injil menjangkau wilayah-wilayah bukan Yahudi yang berdekatan, yaitu Fenisia, Siprus, dan Antiokhia di Syria. Dalam bagian Kisah Para Rasul ini, kita membaca tentang pelayanan Petrus di Lida dan Yope, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Pelayanan Petrus di Kaisarea kepada Kornelius, orang bukan Yahudi, dalam pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 18. Penyebaran Injil ke Antiokhia Syria dalam pasal 11 ayat 19 sampai 30. Serta kelepasan Petrus yang ajaib dari penjara dalam pasal 12 ayat 1 sampai 25. Tidaklah mengejutkan bahwa pola pertumbuhan internal dan ketegangan juga berlanjut di sini. Lukas mencatat beberapa contoh dari pertumbuhan internal. Sebagai contoh, orang bukan Yahudi dibawa ke dalam gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 10, dan gereja dikuatkan oleh kelepasan Petrus secara ajaib dari penjara di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Dan tentu saja, ada sejumlah ketegangan lainnya yang berhubungan. Sebagai contoh, banyak orang Yahudi ragu untuk menerima orang bukan Yahudi ke dalam keanggotaan penuh di dalam gereja dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Dan banyak yang menentang pemberian kelonggaran dalam hal peraturan tentang makanan menurut Perjanjian Lama dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Di bagian ini pula, Lukas menegaskan pola pertumbuhan eksternal dan perlawanan. Sebagai contoh, ia menulis tentang pertumbuhan eksternal melalui pertobatan Kornelius dan banyak orang bukan Yahudi lain dalam Kisah Para Rasul pasal 10, dan keberhasilan pelayanan penginjilan Barnabas dan yang lainnya di Antiokhia dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Akan tetapi pertumbuhan ini bukannya tanpa perlawanan. Penganiayaan ini mencakup kematian Yakobus dalam Kisah Para Rasul pasal 12, dan pemenjaraan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Namun, walaupun ada ketegangan dan perlawanan, kesaksian Injil pada akhirnya tidak terhalangi. Roh Kudus terus memberkati penginjilan dan pemuritan yang dilakukan gereja. Ia mengatasi perpecahan rasial dan penganiayaan, dan bahkan membebaskan Petrus dari penjara melalui cara yang ajaib. Hambatan apapun yang dihadapi tidak dapat menghalangi kemajuan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 35, Lukas beralih kepada bagian besar keempatnya, penyebaran Injil di Siprus, Frigia, dan Galatia.
Dalam bagian ini, Injil bergerak lebih jauh dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan menjangkau hingga ke bagian-bagian timur dari Asia Kecil. Bagian kisah para rasul ini terbagi ke dalam dua bagian utama. Perjalanan misi Paulus yang pertama itu sendiri, dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28. Dan sidang raya di Yerusalem dalam kisah para rasul pasal 15 ayat 1 sampai 35. Sesuai dengan strateginya, Lukas juga menunjukkan pola pertumbuhan internal dan ketegangan di bagian ini. Ia menunjuk kepada pertumbuhan internal melalui hal-hal seperti tindakan Paulus dalam memperkuat gereja-gereja di Galatia dalam kisah para rasul pasal 14. Dan keputusan sidang Yerusalem untuk tidak menuntut sunat bagi para petobat bukan Yahudi yang menerima Kristus dalam kisah para rasul pasal 15. Lukas juga menyebutkan ketegangan internal di bagian ini, khususnya ketika ia menulis tentang berbagai kesulitan praktis yang terkait dengan para petobat bukan Yahudi. Ketegangan muncul di antara orang-orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi mengenai masalah sunat, serta kekakuan dalam peraturan Yahudi tradisional tentang makanan, dalam kisah para rasul pasal 15. Berkaitan dengan pertumbuhan eksternal dan perlawanan, Lukas menyebut banyak perkara. Misalnya, pertumbuhan numerik yang dihasilkan oleh perjalanan misi pertama Paulus, sebagaimana dilaporkan dalam kisah para rasul pasal 14. Akan tetapi, seperti sebelumnya, pertumbuhan ini disertai dengan perlawanan yang kuat. Sebagai contoh, Paulus dan Barnabas berulang kali ditolak oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, khususnya di Listra, Ikonium, dan Antioquia, dalam kisah para rasul pasal 14. Walaupun begitu, Roh Kudus terus memajukan gereja dan mengatasi setiap rintangan yang dihadapi umatnya. Injil yang tidak bisa dihentikan itu terus menggenapi tujuan-tujuan Allah. Bagian besar kelima dari kisah para rasul terdapat dalam pasal 15 ayat 36 sampai pasal 21 ayat 16. Di mana kesaksian Injil diperluas hingga ke provinsi-provinsi Romawi seperti Asia, Makedonia, dan Akhaya. Bagian kisah para rasul ini berfokus pada perjalanan-perjalanan misi Paulus yang kedua dan ketiga, ketika Paulus melakukan perjalanan melintasi Asia Kecil bagian timur seperti yang pernah dilakukannya, tetapi kemudian melanjutkan perjalanannya ke provinsi Asia di sebelah barat Asia Kecil dan menyeberangi Laut Aegea ke banyak kota Makedonia dan Akhaya di Yunani modern. Perjalanan misi Paulus yang kedua dicatat dalam kisah para rasul pasal 15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 22. Dan perjalanan misinya yang ketiga dicatat dalam pasal 18 ayat 23 sampai pasal 21 ayat 16. Dalam pola yang seharusnya sudah akrab bagi kita sekarang, pasal-pasal ini menekankan relasi di antara pertumbuhan internal dengan ketegangan. Kita menemukan banyak contoh pertumbuhan internal di sini, seperti pengajaran kepada Apolos oleh Aquila dan Priscilla dalam kisah para rasul pasal 18, serta pengajaran Paulus yang lebih panjang dalam beberapa sinagog di Efesus, serta ruang kuliah Tiranus dalam kisah para rasul pasal 19. Dan tentu saja, ada banyak ketegangan yang menyertai pertumbuhan internal seperti ini. Sebagai contoh, Paulus dan Barnabas berselisih tentang Markus dan berpisah dalam kisah para rasul pasal 15. Dan Paulus memperingatkan gereja untuk berhati-hati terhadap para pemimpin gereja yang memiliki motif-motif jahat dalam kisah para rasul pasal 20. Kita juga membaca tentang pertumbuhan eksternal dan perlawanan. Sebagai contoh, kita melihat pertumbuhan eksternal dari banyaknya orang yang bertobat melalui Paulus, serta dari gereja-gereja yang ia rintis selama perjalanan misinya yang kedua dan ketiga, dalam kisah para rasul pasal 15 sampai pasal 21. Akan tetapi kita juga melihat perlawanan, seperti orang banyak yang marah dan berusaha membunuh Paulus, dan kaum zelot Yahudi yang mengejar Paulus dari kota ke kota, dalam kisah para rasul pasal 17 dan pasal 20.
Sekali lagi, Lukas menunjukkan bahwa Injil menyebar secara efektif ke seluruh dunia. Ketegangan internal dan perlawanan eksternal merupakan kesulitan yang selalu muncul. Tetapi hal-hal ini tidak bisa menghentikan kemajuan kesaksian Injil yang terjadi karena kuasa Roh Kudus. Akhirnya, bagian besar terakhir dari narasi Lukas berkonsentrasi pada kesaksian Injil di Roma dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai pasal 28 ayat 31. Bagian ini berfokus pada perjalanan Paulus dari Yerusalem dan kemudian pada peristiwa yang terjadi berurutan, yaitu penangkapannya, pemenjaraannya, dan pemindahannya ke Roma. Materi-materi ini secara kasar terbagi ke dalam 4 bagian besar. Kesaksian terakhir Paulus di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai pasal 23 ayat 11. Pemenjaraan Paulus dalam pasal 23 ayat 12 sampai pasal 26 ayat 32. Perjalanannya yang sulit ke Roma dalam pasal 27 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 14. Dan akhirnya, kesaksiannya di Roma dalam pasal 28 ayat 15 sampai 31. Seperti yang bisa kita duga, pasal-pasal ini mencakup pola pertumbuhan internal dan ketegangan yang sudah kita kenal. Kita melihat beberapa bukti pertumbuhan internal, termasuk hal-hal seperti sukacita dari orang-orang percaya Yahudi di Yerusalem ketika mereka mendengar bahwa banyak orang bukan Yahudi yang menjadi percaya, dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Serta kesediaan Paulus dan yang lainnya untuk menderita dan bahkan mati demi memberitakan Injil, dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Akan tetapi kita juga melihat bahwa pertumbuhan internal ini disertai dengan ketegangan. Misalnya, kabar angin bahwa Paulus sedang mengajar orang-orang percaya Yahudi untuk meninggalkan tradisi mereka, dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Dan ketegangan yang diakibatkan oleh kehadirannya di gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Kita juga menemukan pola pertumbuhan eksternal dan perlawanan. Lukas mencatat bahwa gereja membuat langkah-langkah besar dalam pertumbuhan eksternal selama periode ini. Sebagai contoh, Paulus dapat menyampaikan Injil dengan bebas kepada para pejabat tinggi dalam Kisah Para Rasul pasal 23, 24, 25, 26, dan pasal 28. Dan ia berkhotbah tanpa hambatan di Roma dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Akan tetapi Lukas juga menunjukkan bahwa perlawanan yang kuat menyertai pertumbuhan ini, termasuk penangkapan serta pemenjaraan Paulus selama 4 tahun oleh pemerintah Romawi dalam Kisah Para Rasul pasal 24, dan pemenjaraan Paulus di Roma dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Setiap bagian besar dari Kisah Para Rasul membuktikan bahwa kesaksian yang setia dari Injil tidaklah gagal. Roh Kudus memberi kuasa kepada gereja untuk membawa Injil dari Yerusalem sampai ke ibu kota Kekaisaran Romawi. Walaupun gereja harus mengalami berbagai kesulitan internal dan eksternal, Injil yang tidak mungkin dihalangi itu mengantarkan gereja kepada kedewasaan rohani serta perluasan numerik sambil menyebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.